Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Bertemu lagi dalam program Firman hari ini. Mari sebelum kita merenungkan firman di pagi ini, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapa, kami bersyukur di pagi ini Engkau membangunkan kami dengan keadaan tubuh kami yang sehat dan kuat, semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, pagi ini kami mau merenungkan satu bagian firman. Mohon Roh Kudus-Mu Tuhan membimbing kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita telah sampai pada perenungan di kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16. Di dalam pasal ini, saudaraku, diceritakan bagaimana Paulus dan Silas dipenjara di Filipi. Nah, saudara yang terkasih, waktu di penjara dikisahkan di sana bahwa terjadilah sebuah gempa bumi yang dahsyat sehingga membuat semua sendi-sendi penjara itu menjadi goyah, pintu-pintu dan belenggu semua menjadi terlepas. Hal ini, saudara, kemudian membuat kepala penjara menjadi frustrasi karena disangkanya bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi, saudaraku, ketika dia hendak menghunuskan pedang ke tubuhnya, Paulus dan Silas berteriak dengan nyaring untuk mencegahnya. Bahkan mereka berkata bahwa tawanan masih ada di dalam penjara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi yang seperti ini, kepala penjara itu menjadi frustrasi, menjadi takut, lalu kemudian dia tersungkur di hadapan Paulus, dan di ayatnya yang ke-30 saudara menuliskan, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Saudaraku, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Demikian kesaksian Paulus yang bisa kita baca di kitab Roma. Dan tentu dalam perjalanan Paulus sebagai pemberita Injil, dia telah menyaksikan bagaimana Allah bekerja melalui hidupnya untuk memenangkan jiwa, untuk membawa orang kepada kebenaran, dan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tidak memiliki jaminan kepastian keselamatan. Sudah dikisahkan melalui perikop ini, Paulus lebih memilih untuk memberitakan Injil kepada kepala penjara. Menarik kalau kita memperhatikan sebuah pertanyaan dari kepala penjara ini, saudara. Apa yang harus aku lakukan? Kata kepala penjara itu. Apa yang harus aku lakukan supaya aku selamat? Saudara, tentu dia bertanya demikian karena di dalam benaknya dia frustrasi, saudara. Dia takut bahwa pemerintah akan menghukumnya dan dia dianggap lalai untuk menjaga tahanan di tempat penjara di mana dia dipercayakan. Saudara, tapi jawaban Paulus yang diberikan kepada kepala penjara ini, saudara, melebihi ekspektasinya. Paulus di sini, saudara, menawarkan suatu jalan keselamatan yang bukan hanya sementara, tetapi jalan keselamatan yang bersifat kekal, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam ayat yang ke-34 menuliskan, ketika kepala penjara itu menerima Yesus sebagai juru selamat, kepala penjara itu sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Saudaraku, inilah dampak Injil yang diterima oleh orang-orang yang percaya kepadanya. Ada satu sukacita besar, ada satu kegembiraan besar yang tidak bisa ditawarkan dunia terhadap kita semua. Saudara, kepala penjara itu sangat bergembira. Dia bisa saja dihukum, saudara, tetapi jiwanya terselamatkan. Begitu pula dengan keluarganya. Saudaraku terkasih, kita menyaksikan bagaimana Injil mengubahkan kehidupan seseorang. Saudara, di dalam masa-masa yang sulit ini, banyak orang yang menderita, banyak orang kesusahan, banyak orang mengalami hancur hati. Dunia membutuhkan kabar sukacita lebih dari sekedar sukacita duniawi.
Dunia yang sedang hilang pengharapan ini, saudaraku, membutuhkan Injil yang menimbulkan sukacita di dalam hati, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dunia membutuhkan Yesus sebagai juru selamat. Melalui perikop ini, saudara, kita diingatkan, sudahkah kita membawa Injil kepada mereka yang membutuhkan? Kiranya Tuhan memberkati perenungan kita di pagi ini. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami. Begitu pentingnya Injil dalam kehidupan setiap orang. Menimbulkan sukacita surgawi yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak-Mu, biarkanlah kami mengerjakan tugas panggilan kami untuk memberitakan Injil kepada setiap orang yang kami temui. Hari ini tolong kami, dan bahkan seterusnya Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.